Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam ibu dan bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Francisca Lesi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 asal sekolah SD Kristen Wakua, Kabupaten Kepulauan Aru. Di video ini saya ingin memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi saya pada modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama-tama saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pahami dan saya pelajari sebelumnya. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh karena itu, setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati hari tersebut sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan yang agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang membuat saya percaya tentang murid adalah seseorang yang mengikuti suatu proses pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya di bawah bimbingan seorang guru atau beberapa guru. Yang berikut, pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah: yang pertama, saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, proses pembelajaran dilakukan selalu sama terhadap semua peserta didik. Yang ketiga, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Yang keempat, metode yang sering dilakukan adalah metode ceramah. Yang kelima, siswa sering belajar di dalam kelas. Yang berikut, yang berubah dari pikiran atau perilaku saya adalah siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajar. Pembelajaran dilaksanakan bukan hanya dengan tuntunan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Yang berikut yang saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan murid. Yang berikut, saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik yang berpusat pada murid. Yang berikut, saya harus membuat buku profil siswa untuk mengetahui setiap kegiatan siswa. Yang berikut, saya harus memahami karakteristik setiap peserta didik dan metode belajar seperti apa yang mereka inginkan. Dan yang berikut, yang paling terakhir, saya harus merencanakan kegiatan yang memerdekakan murid. Demikian adalah refleksi tentang koneksi antar materi modul 1.1
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.